Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 68 dan 82 dan 92. Nomor 82 masih kami sebutkan yang mulia karena kami siapkan untuk masih tetap ada garis miring PUU 23 Romawi garis miring 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Pemerintah, para pemohon dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 68, 82, dan 92 garis miring PUU 23 garis miring 2025. Mohon izinkan kami, saya Utut Adianto A, anggota nomor 204, untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan langsung pada inti pokok keterangan, sedang keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya 61 halaman. Terhadap legal standing para pemohon, DPR RI berpandangan bahwa para pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak adanya pertautan antara kerugian hak dan garis miring atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon dengan batu uji dan tidak adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian yang didalilkan oleh para pemohon dengan pasal yang diuji. Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan kami sampaikan keterangan DPR RI terhadap inti permohonan para pemohon sebagai berikut. 1. Romawi, mengenai materi muatan pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 2025 terkait operasi militer selain perang. 1. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, selanjutnya operasi militer selain perang saya sebut OMSP. OMSP merupakan pilar integral dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara di era modern. Doktrin ini mencerminkan pergeseran mendalam dalam fungsi dan tujuan militer, yaitu untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari segala ancaman yang bersifat multidimensi. Ketiga, secara fundamental OMSP berbeda dengan operasi militer untuk perang.
karena OMSP lebih menekankan pada pencegahan perang, penyelesaian konflik, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana demi meminimalkan jumlah korban. OMSP menuntut adanya sinergi antara kekuatan militer dengan berbagai lembaga dan organisasi lain, termasuk yang bergerak di bidang diplomasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan politik dan keagamaan. OMSP juga telah diberlakukan tidak hanya oleh negara-negara maju dalam rangka menanggulangi ancaman selain perang yang terus berkembang. Keempat, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengatur 16 bentuk OMSP. Dari jumlah tersebut, perubahan Undang-Undang 3 Tahun 2025 hanya menambahkan 2 bentuk OMSP. Yang lainnya sesuai dengan yang existing di 2004, yaitu penanggulangan ancaman pertahanan siber dan perlindungan dan penyelamatan warga negara demi kepentingan nasional di luar negeri. Kelima, bahwa para pemohon mempermasalahkan ketentuan pada pasal 7 ayat 2 huruf B angka 9 Undang-Undang 3 tahun 2025 yang menyebutkan membantu tugas pemerintah di daerah, dan penjelasannya pada frasa mengatasi masalah akibat pemogokan. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal A quo sudah terdapat pada Undang-Undang 34 tahun 2004, 34 2004, dan selama ini tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan norma tersebut. Petitum para pemohon yang menginginkan adanya penambahan berdasarkan ketentuan undang-undang tidak beralasan, karena selama ini perbantuan TNI untuk pemerintah di daerah telah didasarkan peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan Permenhan Nomor 35 Tahun 2011 tentang tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah. 6. Frasa mengatasi masalah akibat pemogokan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, melainkan menekankan peran TNI yang bersifat membantu secara terbatas dan proporsional atas permintaan pemerintah daerah, khususnya ketika pemogokan berdampak pada terganggunya pelayanan publik. 7. Bahwa pelibatan TNI dalam menghadapi ancaman siber merupakan bagian dari tugas konstitusionalnya untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman multidimensial yang semakin kompleks di era digital. Keterlibatan TNI dalam ruang siber bukan dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum, melainkan bersifat defensif dan strategis. Hakikat ancaman terhadap pertahanan negara bersifat multidimensional yang mencakup ranah siber. Peran TNI dalam pertahanan siber telah diatur antara lain dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf B angka 15 Undang-Undang 3 garis miring 2025 dan Permenhan 82 tahun 2014 tentang pedoman pertahanan siber, dan yaitu untuk menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan cyber defense, sehingga kekhawatiran para pemohon bahwa peran TNI di ruang siber keluar dari ancaman siber sektor pertahanan tidaklah beralasan. 8. Bahwa DPR RI perlu menekankan kembali bahwa jarum jam tak mungkin akan ditarik mundur
dalam arti bahwa konsep yang sekarang tidak akan kembali pada konsep dulu yang telah disepakati untuk diubah. Konsep supremasi sipil dan hubungan antara sipil militer perlu dilakukan dalam rangka penyeimbangan pendulum dan tidak boleh dimaknai sebagai hegemoni dari salah satu komponen bangsa di atas komponen bangsa yang lain. Supremasi sipil dalam sistem demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih rakyat, yakni presiden. Sementara sistem militer berfungsi sebagai alat negara. Saya ulangi, sementara sistem militer berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga pertahanan, bukan pembuat kebijakan. Sekali lagi, bukan pembuat kebijakan. Istilah difungsi justru menimbulkan dikotomi, kecurigaan, dan ketegangan yang merusak sistem checks and balances serta stabilitas politik dan pemerintahan. 9. Demikian pasal 7 ayat 2 huruf B angka 9 Undang-Undang 3 tahun 2025 beserta penjelasannya. Pasal 7 ayat 2 huruf B angka 15 Undang-Undang 3 garis miring 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 Romawi mengenai materi muatan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 terkait pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI. 1. Bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2025 telah menentukan batasan limitatif terhadap pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif yang berfungsi sebagai mekanisme pembatasan. Sekali lagi, mekanisme pembatasan, bukan sebagai peluang membuka seluas-luasnya pengisian jabatan sipil oleh TNI. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan secara tegas terhadap 14 instansi pemerintah pusat yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, yakni instansi yang memiliki karakteristik tugas yang memerlukan kompetensi dan keahlian sesuai dengan latar belakang militer. Ketentuan ini juga telah selaras dengan pasal 19 Undang-Undang ASN yang memperbolehkan jabatan ASN tertentu diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri. Dalam praktek internasional, pembatasan tersebut juga berlaku di negara demokrasi seperti USA, India, France, dan Singapura yang membatasi peran militer di ranah sipil melalui regulasi khusus. Dengan demikian, ketentuan pasal 47 Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 menempatkan Indonesia sejajar dengan praktek negara demokrasi lainnya, sekaligus memastikan partisipasi militer dalam ranah sipil tetap terkendali dan sesuai standar hukum. Saya ulangi, memastikan partisipasi militer dalam ranah sipil tetap terkendali dan sesuai dengan standar hukum. Ini di sini nggak pernah boleh minum ya Pak. Udah tua-tua gini haus kan. Silakan Pak. Kedua, saya sudah 60 Pak. Yang kedua, mengenai petitum para pemohon perkara 68 yang meminta penambahan frasa dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil RI. DPR RI menjelaskan bahwa supremasi sipil sudah tertuang dalam Undang 3 tahun 2025 dan menjadi pedoman dalam pertimbangan hukum Undang-Undang AKWO. Konsep supremasi sipil dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 telah selaras dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Undang-Undang Dasar, mohon izin. Kalau di DPR minum gini ditepokin, Pak. Saya ulangi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiga, sementara itu para pemohon perkara 82 meminta pasal 47 ayat 1, ini masih saya bacakan Pak, walaupun tadi beliau sudah menyatakan mencabut. Pasal perkara 82 meminta pasal 47 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2025 dimaknai khusus untuk Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan militer Presiden, yang dimaknai para pemohon menghendaki agar kesekretariatan yang menangani urusan kesekretariatan Presiden dihapus. DPR RI berpendapat bahwa hal ini merupakan urusan kelembagaan negara yang menjadi kewenangan Presiden. Keempat, dengan demikian pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3 Romawi, mengenai materi muatan pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 terkait perpanjangan batas usia pensiun perwira tinggi TNI bintang 4. 1. Bahwa pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 merupakan norma perubahan yang didasarkan pada putusan MK nomor 62 garis miring PUU Des 19 Romawi garis miring 2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang melakukan revisi Undang-Undang TNI terkait batas usia pensiun prajurit TNI, dan MK juga menyatakan bahwa batas usia pensiun prajurit TNI sebagai kebijakan hukum terbuka atau yang dikenal open legal policy, pembentuk undang-undang. 2. Pasal AKWO juga telah memberikan batasan, yakni 2 kali perpanjangan masing-masing untuk 1 tahun. Dengan demikian sudah ada batasan yang jelas bagi Presiden apabila Presiden memandang masih memerlukan kemampuan seorang perwira tinggi bintang 4 TNI dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya dan telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak termasuk masyarakat. Ketiga, sesuai amanat Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 62 garis miring PUU Des 19 Romawi garis miring 2021 bahwa batas usia pensiun prajurit TNI merupakan open legal policy, maka norma pasal AKWO telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait pembentukan undang-undang, yakni pasal 5, pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, dengan demikian pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, petitum DPR RI bahwa berdasarkan poin-poin yang telah disampaikan DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus,
dan mengadili perkara aku dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau dalam bahasa Belandanya niet onvankelijk verklaard. Kedua, menolak permohonan aku untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan aku tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Keempat, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf B, angka 9 beserta penjelasannya. Pasal 7 ayat 2 huruf B, angka 15. Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 53 ayat 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ada di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7104, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin Pak, ini haus sekali. Kebetulan kami sebenarnya juga sakit Pak, batuk pilek, tapi saya kesini bagian dari dedicated to excellence atas apa yang pernah saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Utut. Dilanjutkan dari Presiden, Prof. Edi. Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, dan yang kami hormati para pemohon. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian material atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang 3 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terregistrasi dalam perkara nomor 68-23/PUU-23/Romawi-2025, nomor 82-PUU-23/Romawi-2025 dan nomor 92-PUU-23/Romawi-2025, perkenankan kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya
dalam bentuk tertulis. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan sebagaimana yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai itu, negara harus melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat harus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dan membangun serta mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga Undang-Undang TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah berlaku lebih dari 20 tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, Undang-Undang TNI masih cukup adaptif, namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 PUU 19 angka Romawi 2021 dan memperhatikan kebutuhan hukum. Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon perkara 68 tidak memiliki hak konstitusional yang dilanggar atas berlakunya ketentuan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 karena dalil kerugian para pemohon ini terkait dengan hak memperoleh pekerjaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sama sekali tidak dijadikan batu uji oleh para pemohon. Ketentuan akuo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang diuji juga sama sekali tidak menghalangi hak para pemohon 68 untuk memperoleh pekerjaan. Bahwa terkait dalil kedudukan hukum para pemohon 82, menurut pemerintah, para pemohon 82 tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk berekspresi dan berpendapat, serta ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf B angka 9 dan angka 15 dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 juga sama sekali tidak memperluas tugas TNI. Pelaksanaan tugas TNI dalam ketentuan akuo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 hanya bersifat membantu pelaksanaan tugas institusi lain sebagai pengemban tugas dan fungsi utamanya, serta dilakukan berdasarkan permintaan. Bahwa pemohon 92 dalam permohonannya pada intinya menyatakan mengalami tindakan represif dan menjadi korban kekerasan dalam aksi menolak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Menurut pemerintah, dalil pemohon 92 ini merupakan dalil yang sama sekali tidak memiliki relevansi dan tidak memiliki hubungan sebab akibat tentang berlakunya ketentuan pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 karena ketentuan akuo hanya mengatur perpanjangan usia pensiun untuk perwira tinggi bintang 4 oleh Presiden, bukan mengatur tindakan represif yang dapat dilakukan prajurit TNI. Dengan demikian, menurut pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian material para pemohon perkara 68, 82, dan 92 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, sehingga permohonan tidak dapat diterima. Niet ontvankelijk verklaard. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok permohonan para pemohon 68 PUU garis datar 23 angka Romawi garis miring 2025 yang pada intinya mendalilkan ketentuan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa pengisian jabatan oleh prajurit TNI aktif yang dapat menduduki jabatan pada Kemenko Polhukam
yang sekarang menjadi Kemenko Polkam, Kemenhan, DPN, Setmilpres, BIN, BSSN, Lemhanas, Basarnas, BNN, dan Mahkamah Agung telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 47 Ayat 2. Kemudian, untuk pengaturan penambahan kementerian lembaga yang jabatannya dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertujuan untuk 1. Mempertegas pelaksanaan tugas pokok prajurit TNI yang sesuai dengan jabatan pada beberapa kementerian atau lembaga yang dibentuk setelah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dan kedua, sebagai bentuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa tugas dan fungsi pada kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan tugas pokok TNI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pengaturan tersebut di atas juga bertujuan untuk membatasi penugasan prajurit TNI aktif di luar struktur organisasi TNI dan penugasan prajurit aktif di kementerian atau lembaga sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penugasan prajurit TNI pada kementerian atau lembaga tidak hanya berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh prajurit TNI, tetapi juga terkait dengan sarana dan prasarana yang hanya dimiliki dan didayagunakan oleh prajurit TNI aktif berdasarkan permintaan dari kementerian atau lembaga yang dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagian tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pemerintah juga sampaikan bahwa sebelum prajurit TNI dikirim untuk mengikuti seleksi terbuka pada kementerian atau lembaga dalam ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, terlebih dahulu dilakukan seleksi internal secara terbuka di lingkungan TNI berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 tentang penugasan dan pembinaan karir prajurit dalam jabatan di luar struktur Tentara Nasional Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah dapat sampaikan apabila ketentuan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dimaknai agar dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga atau jabatan sipil lain, maka prajurit TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagaimana petitum para pemohon 68-PUU-Datar-23-Romawi-2025 justru akan menimbulkan 1. Ketidakpastian hukum karena memperlakukan sama jabatan pada kementerian atau lembaga dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memang sejalan dengan tugas pokok TNI dengan jabatan pada kementerian atau lembaga lain yang tidak menjalankan tugas yang dapat dilaksanakan oleh prajurit TNI. 2. Petitum para pemohon 68-PUU-Datar-23-Romawi-2025 ini tentunya merugikan prajurit TNI yang akan dan yang telah menduduki jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI pada ke-14 kementerian atau lembaga karena harus melepaskan status aktif keprajuritannya di TNI padahal yang bersangkutan menjalankan tugas pokok TNI sehingga justru akan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menghambat peran TNI sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sehingga justru akan bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok permohonan para pemohon 82-PU-Datar-23-Romawi-2025 yang pada intinya mendalilkan ketentuan pasal 47 ayat 2 huruf B angka 9 dan angka 15 serta pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Prof. Edi, itu berkaitan yang 82 banyak tidak? Hanya tinggal satu alinea saja. Oh, baik. Tapi kalau memang diizinkan untuk sebenarnya juga tidak relevan lagi, harus dicabut. Kami lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ya, kami lanjutkan Yang Mulia. Jadi untuk yang 82 kami skip saja Yang Mulia. Yang Mulia,
Majelis dan Mahkamah Hakim Konstitusi bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, dan keselamatan seluruh bangsa dari segala bentuk ancaman, TNI memandang ancaman dengan cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada ancaman militer saja, tetapi juga ancaman non-militer yang bersifat multidimensional yang berasal dari masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk kejahatan internasional. Pengaturan pelaksanaan tugas-tugas TNI dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang AKUO sebagai landasan hukum penggunaan kekuatan TNI baik menghadapi operasi militer perang atau OMP maupun operasi militer selain perang atau OMSP. OMSP didefinisikan sebagai penggunaan kemampuan militer dalam berbagai operasi yang tidak bersifat perang antar negara. Fokus utamanya adalah pada pencegahan perang, penyelesaian konflik, upaya perdamaian, dan dukungan terhadap pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis domestik. Secara fundamental, OMSP berbeda dengan operasi militer untuk perang. OMSP tidak mengutamakan penggunaan atau ancaman kekerasan, melainkan menekankan pada bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Pelaksanaan OMSP menuntut sinergitas antara TNI dengan berbagai lembaga dan organisasi lain, termasuk yang bergerak di bidang diplomasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan politik dan keagamaan. Spektrum tugas OMSP sangat luas dan bervariasi, mencakup penanganan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan gempa bumi, penanganan aksi terorisme, hingga mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Bahwa sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan pembatasan atas pelaksanaan OMSP, adanya pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur bentuk pelaksanaan OMSP tersebut. Pengaturan ini mengalami perubahan dengan menambahkan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf B angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yakni terkait dengan penanggulangan ancaman pertahanan cyber dan perlindungan serta penyelamatan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Penambahan ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi saat ini dan ancaman yang dapat ditimbulkan terhadap ketahanan negara, serta pemberian dasar hukum yang lebih kuat bagi TNI untuk melakukan penyelamatan warga negara Indonesia di luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Yang mulia, terkait tugas bantuan TNI dalam mengatasi masalah akibat pemogokan, diatur teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 tentang tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada pemerintah di daerah, di mana perbantuan TNI dalam menangani pemogokan di daerah dilakukan berdasarkan permintaan dan hanya dilakukan pada saat pemogokan yang menunjukkan eskalasi ancaman semakin meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan kepada pemerintah di daerah oleh TNI dilakukan berdasarkan regulasi dan komando karena pada dasarnya TNI beroperasi dalam kerangka hukum dan struktur hierarki yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan militer di bawah komando dan tanggung jawab Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan terkait. Kemudian penambahan frasa membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf B angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 harus dibaca dengan penjelasannya yang menyatakan yang dimaksud dengan membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman cyber pada sektor pertahanan atau cyber defense. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan hibrida yang perang cyber sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Dengan demikian, peran TNI dalam ranah cyber tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan wujud nyata dari tugas konstitusional TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman baik fisik maupun non-fisik. Terhadap pokok perkara permohonan pemohon 92 yang pada intinya mendalilkan ketentuan pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 22A, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa kebijakan
terkait batas usia pensiun bagi prajurit TNI atau aparatur sipil negara merupakan open legal policy sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51, 52, 59 PUU garis datar 6 angka Romawi garis miring 2008. Putusan MK nomor 56 garis miring PUU garis datar 10 garis miring 2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 garis miring PUU garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021. Kebijakan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat serta-merta dibatalkan apabila pembatalan tersebut tidak memperhatikan tataran moral, logika, dan keadilan serta perpanjangan masa jabatan perwira tinggi bintang 4 sebagai hak prerogatif Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan demikian bersifat strategis dan krusial untuk menghadapi tantangan geopolitik serta memastikan kesinambungan program-program strategis pertahanan jangka panjang. Penambahan usia pensiun bertujuan untuk menambah jumlah personil yang tersedia guna memastikan TNI tetap kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman. Personil yang lebih senior memiliki pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang lebih mendalam sehingga dapat diberdayakan untuk mempertahankan tingkat profesionalisme dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Kekurangan personil berdampak pada pelaksanaan tugas TNI sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan organisasi TNI yang ideal, perlu dilakukan penambahan personil melalui penambahan usia pensiun guna mengoptimalkan kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Perpanjangan batas usia pensiun ini diserahkan kepada keputusan Presiden sebagai wewenang eksekutif agar fleksibel berdasarkan penilaian kondisi aktual. Pengaturan perpanjangan batas usia pensiun maksimal 2 kali dan dalam 1 kali perpanjangan untuk 1 tahun juga merupakan batasan agar wewenang itu tidak digunakan secara terus-menerus. Bahwa pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 juga merupakan diskresi yang tidak terlepas dari persyaratan formal yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, di mana harus memenuhi syarat sesuai tujuan diskresi, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikat baik. Pada akhirnya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon perkara 68 garis miring PUU garis datar 23 angka Romawi garis miring 2025, 82 garis miring PUU garis datar 23 angka Romawi garis miring 2025 dan 92 garis miring PUU garis datar 23 angka Romawi garis miring 2025 tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian para pemohon perkara akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Niet ontvankelijk verklaard. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Saya Prisca
Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.